Selamat datang kembali. Biasanya nih kita kan fokusnya ke dalam ya, gimana cara Anda bisa optimalkan otak, optimalkan tubuh sendiri gitu. Betul, betul. Tapi hari ini kita mau coba lihat keluar sedikit. Kita mau selami gimana sih perubahan positif di diri Anda soal kesehatan otak dan tubuh, itu ternyata bisa loh punya dampak nyata, Hmm, bahkan ke fisik dan mental orang-orang di sekitar Anda. iya, ini menarik banget. Kita akan fokus ke gagasan inti dari bab 16 materi yang Anda bagikan itu ya, dari Dr. Daniel Amen. Hmm. Judulnya aja udah provokatif. Ubah otak Anda, ubah tubuh orang lain. Wah, sampai ubah tubuh orang lain ya. Ya, jadi bukan cuma soal jadi contoh baik aja gitu, tapi ada potensi pengaruh yang lebih dalam, bahkan mungkin ya sampai level biologis. Oke, jadi misi kita hari ini mau coba urai konsep ini ya. Gimana sih usaha kita jaga kesehatan pribadi itu bisa jadi semacam berkah gitu buat orang yang kita sayangi. Kita mau lihat gimana kesehatan atau mungkin lebih pasnya apa ya, kesejahteraan gitu bisa menular. Siap kita gali lebih dalam? Siap. Dan ini memang konsep yang gimana ya, kuat banget. Mungkin buat sebagian orang kedengarannya agak aneh mungkin ya di awal. Ya, agak wow gitu ya. Betul, tapi materi ini ngasih argumen sama contoh yang menarik sih. Nunjukin ada koneksi yang lebih dalam dari sekedar niru perilaku. Ada indikasi pengaruh sampai ke fisiologis. Nah, itu yang mau kita bedah bareng. Oke deh, kita mulai dari kutipan pembuka bab 16 tadi deh. Sikap itu menular. Apakah sikap Anda layak ditiru? Wah, ini langsung ke intinya ya lah. Jadi gagasan dasarnya, kondisi otak dan tubuh kita, kesehatan mental, energi kita, tenang atau enggaknya, itu kayak mancarin getaran gitu ya. Semacam sinyal gitu ya? Iya, sinyal yang bisa ditangkap, bahkan bisa mempengaruhi orang lain. Betul sekali. Kenapa bisa gitu? Ya sederhananya, kita ini kan makhluk sosial ya, sangat terhubung. Kondisi internal kita, misalnya kita lagi tenang, damai, atau sebaliknya, cemas, tegang, lagi semangat banget atau malah lesu, itu semua nggak diam aja di dalam. Kelihatan keluar gitu ya. Pasti. Lewat apa? Ya banyak. Bahasa tubuh, jelas, postur gestur muka kita gimana, terus nada suara, kontak mata, energi yang kita bawa, bahkan pilihan kata dan tindakan sehari-hari. Jadi orang lain tuh sadar nggak sadar ngebaca sinyal-sinyal itu. Tepat. Dan mereka bereaksi, ada istilahnya kan, emotional contagion, penularan emosi. Ketenangan Anda itu bisa loh secara harfiah bikin tenang sistem saraf orang lain yang lagi gelisah di dekat Anda. Oh gitu ya. Iya, semangat Anda bisa bikin mereka ikut semangat. Sebaliknya juga gitu, cemas atau marah kita bisa gampang banget nyebar dan memicu respons yang sama di orang lain. Ini dasar banget lah dalam interaksi manusia. Iya. Masuk akal sih kalau dipikir-pikir. Nah, di materi sumber Dr. Emen kan ngasih contoh pribadi ya yang menarik banget buat gambarin ini. Soal teman masa kecilnya Laura, itu gimana persisnya ceritanya? Iya, jadi Dr. Emen cerita kalau Laura ini emang udah cantik dari kecil. Tapi dia nggak pernah gitu ngerasa ada ketertarikan romantis yang gimana banget ke Laura. Temenan biasa aja. Oke. Nah, bertahun-tahun kemudian, ketemu lagi nih. Dan kali ini ada yang beda. Dokter Amen tiba-tiba ngerasa, wah, kok tertarik banget ya sama Laura ini? Tertariknya tuh fisik dan romantis gitu. Sampai deg-degan, pikiran kemana-mana gitu ya. Terus apa yang bikin beda? Kok bisa perasaannya berubah gitu setelah sekian lama? Apa Laura penampilannya berubah drastis? Nah, ini nih kuncinya. Penampilan fisik Laura mungkin nggak yang berubah banget gimana gitu. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa beda. Laura terus cerita ke dokter Amen kalau dia tuh baru aja berhasil ngelewatin proses transformasi internal yang lumayan besar. Transformasi gimana tuh? Dia berhasil ngatasin gangguan kecemasan kronis yang udah lama dia alami. Prosesnya itu macam-macam. Ada pengobatan medis, ada suplemen nutrisi buat otak, terus psikoterapi juga. Intinya, otaknya dia secara fungsi jadi lebih tenang, lebih stabil, lebih happy gitu. Jadi perubahannya itu di dalam ya, di level otaknya, terus perubahan internal ini yang mancar keluar. Persis. Perubahan kondisi otaknya yang jadi lebih sehat, lebih tenang ini seolah ngubah auranya dia gitu, kehadirannya. Bukan cuma soal fisik aja, walaupun ya tenang batin itu sering kelihatan di muka sama postur, tapi lebih ke energi yang dia pancarin. Hmm. Dan energi baru yang lebih positif,
Lebih tenang ini, menurut Dr. Amen, itu yang nggak disangka-sangkan memicu reaksi fisik dan emosional di dirinya. Detak jantung jadi cepat, rasa tertarik yang baru muncul. Wah, ini ilustrasi yang kuat banget ya. Jadi kayak ada rantai pengaruh gitu, otak Laura sehat, pengaruhi sinyal nonverbal dan energinya, memicu respons fisik dan emosi di orang lain, di Dr. Amen. Ini bukan sugesti doang berarti ya, tapi pengalaman fisik nyata. Betul. Kisah Laura ini nunjukin banget gimana kondisi mental internal kita, cemas lawan tenang atau happy, itu bisa secara nyata ngubah cara kita dilihat dan cara kita interaksi sama dunia luar. Ini lebih dari sekedar kata-kata atau tindakan sengaja. Energi yang kita bawa, yang akarnya dari kondisi otak kita, itu kayaknya punya pengaruh interpersonal yang signifikan. Coba deh Anda yang dengerin pikirin sebentar. Pernah nggak sih ada di dekat orang yang kehadirannya aja udah bikin Anda lebih tenang? Atau malah sebaliknya, jadi tegang? Sering sih kayaknya. Atau orang yang energinya positif banget sampai kita ikut termotivasi? Nah, kemungkinan besar Anda lagi ngerasain efek dari kondisi internal orang itu. Pasti banyak yang ngangguk setuju nih. Pengalaman gitu umum ya. Tapi contoh Laura ini kan lebih ke persepsi, ketertarikan ya. Materi ini kan lebih jauh lagi ya. Sampai pepengaruh yang benar-benar fisiologis perubahan fisik di tubuh orang lain. Nah, itu dia. Dan ini bawa kita ke contoh kedua yang dikutip di materi. Yang ini menurut saya lebih bikin kaget dan secara ilmiah lebih keukur gitu. Ini studi yang dipresentasiin sama Dr. Erwin Goldstein, dia pakar top lah di kedokteran seksual. Studi ini, kata Dr. Goldstein sendiri, ngubah cara pandangnya dia soal hubungan antar pasangan. Studi tentang apa nih? Kok bisa bikin kaget gitu? Jadi studinya ini ngelihat pasangan heteroseksual. Nah, si prianya ini punya masalah disfungsi ereksi, impotensi, terus diobatin pakai obat Levitra. Ya, bisa ditebak lah ya, pengobatannya berhasil, fungsi ereksinya membaik, hubungan seks jadi lebih baik. Si pria ngerasa lebih oke, performa naik. Ini kan hasil yang diharapkan ya. Oke, itu bagian yang wajarnya. Terus yang nggak wajarnya apa? Si obat apa-apa. Nggak dikasih Levitra, nggak dikasih placebo juga. Oke. Tapi, hasil pengukuran nunjukin kalau mereka ngalamin perbaikan fisiologis yang signifikan dalam respon seksual mereka sendiri. Tunggu. Perbaikan fisiologis maksudnya bukan cuma ngerasa lebih seneng karena hubungan jadi baik, tapi ada perubahan fisik yang keukur di badan mereka gitu. Tepat sekali. Pengukuran objektif nunjukin ada peningkatan di beberapa aspek respon fisik seksual wanita, kayak lubrikasi vagina lebih bagus, orgasme yang dilaporin lebih intens, terus hasrat seksualnya juga naik. Seolah-olah badan si wanita ini ikut ngerespons positif pengobatan suaminya, padahal dia sendiri nggak minum obatnya. Ini kok bisa ya? Agak susah dipercaya awalnya. Gimana penjelasannya? Apa ini cuma efek psikologis aja karena lihat pasangan lebih pede atau hubungan jadi enak gitu? Pasti ada komponen psikologisnya. Keintiman nambah, komunikasi lebih baik, PD-nya pasangan naik, ya kan? Semua itu pasti kontribusi ke pengalaman seks yang lebih positif buat dua-duanya. Tapi, yang ditekenin sama studi ini dan Dr. Goldstein, itu adanya perubahan fisiologis yang keukur pada wanita yang korelasinya sama tingkat keberhasilan pengobatan si pria. Makin bagus respons pria ke Levitra, makin kelihatan juga perbaikan respons fisiologis di pasangannya. Jadi ada korelasi dosis respons gitu, tapi ke orang yang nggak minum obatnya. Ini yang bikin Dr. Goldstein bilang hal yang paling liar tuh. Persis, kutipannya kan di materi sumber. Fisiologinya wanita terkait dengan fisiologinya pria. Saya bisa mengubah fisiologi seseorang tanpa mengobati mereka. Ini hal yang paling liar. Ini nunjukin dalam banget hubungan biologis antar pasangan. Perbaikan kondisi fisik, dalam hal ini fungsi seksual ya, di satu orang yang mungkin dipengaruhi perubahan otak soal PD dan kurangnya cemas performa, gara-gara obat itu, secara langsung atau nggak langsung, micu respon biologis nyata di pasangannya. Mekanisme pastinya mungkin rumit ya dan belum benar-benar paham kali ya. Bisa jadi gabungan interaksi, sentuhan, mungkin feromon, atau bahkan sinkronisasi sistem saraf otonom antar pasangan yang dekat gitu. Kemungkinan besar sih kombinasi banyak faktor itu. Materi sumber nggak detail banget soal mekanisme biologisnya, tapi penemuan intinya itu kuat banget. Kondisi otak dan tubuh satu orang dalam hubungan dekat bisa secara signifikan ngaruh ke biologi orang lain. Wah, Ini lebih dari sekedar empati atau niru perilaku. Ini nyentuh level fisiologis. Ini negesin banget kalau kita tuh nggak terisolasi secara biologis, apalagi dalam hubungan dekat.
Ini jadi ngebuka banyak banget kemungkinan implikasi di luar hubungan romantis atau seksual aja dong ya. Kalau perubahan fisiologis bisa nular di konteks itu, gimana di area lain? Coba kita perluas dikit. Gimana kalau orang tua misalnya berhasil ngatasin depresi atau cemas kronisnya? Apa ini bisa ngaruh ke fisiologi anaknya? Tentu saja. Dan dampaknya bisa signifikan banget. Apalagi buat perkembangan anak. Anak-anak itu kan, apalagi yang masih kecil, sensitif banget ya, responsif banget sama kondisi emosi dan tingkat stres orang tuanya. Orang tua yang lebih tenang, lebih hadir secara emosi, lebih stabil karena udah pulih dari depresi atau cemas, itu cenderung nyiptain lingkungan rumah yang lebih aman, lebih bisa diprediksi, lebih responsif. Lingkungan yang lebih baik ini gimana dampaknya ke anak secara biologis? Nah, lingkungan yang tenang dan suportif ini ngaruh langsung ke perkembangan otak anak sama pengaturan sistem stres mereka. Tenangnya orang tua bisa bantu ngatur sistem saraf anak, nurunin kadar hormon stres kayak kortisol di anak. Oh, sampai ke hormon ya? Iya, sebaliknya stres kronis orang tua bisa nular ke anak, potensial ganggu perkembangan area otak yang buat ngatur emosi sama respon stres. Jadi, ya perbaikan kesehatan mental orang tua sangat mungkin punya dampak fisiologis positif ke anak. Oke. Contoh lain yang ada di materi juga soal Alicia Steele. Dia kan komitmen ubah gaya hidup jadi lebih sehat, makan bener, olahraga rutin, kelola stres. Hasilnya nggak cuma dia kurusan, tapi juga berhasil ngajak suaminya ikut olahraga. Ini contoh penularan perilaku sehat kan? Benar. Dan ini bentuk pengaruh yang mungkin lebih sering kita lihat ya. Kalau ada orang di lingkungan sosial kita, keluarga, teman, rekan kerja, ngelakuin perubahan positif yang kelihatan, jadi lebih bugar, lebih semangat, kelihatan lebih happy, itu bisa ada efek dominonya. Jadi nular gitu ya semangatnya? Bisa jadi, orang lain mungkin sadar, terinspirasi. Wah, dia bisa, masa gue enggak? Atau bisa juga nggak sadar, energi positif sama antusiasme orang itu bisa ningkatin motivasi orang di sekitarnya. Jadi tindakan kita buat jaga kesehatan diri sendiri itu punya potensi jadi agen perubahan buat orang lain juga ya? Sangat berpotensi. Perubahan positif itu nular, sama kayak sikap atau emosi. Waktu kita prioritasin kesejahteraan kita nggak cuma perbaiki hidup sendiri, tapi secara nggak langsung juga nyiptain lingkungan yang lebih dukung kesehatan buat orang sekitar kita. Mungkin kita jadi lebih sabar sebagai orang tua, lebih suportif sebagai pasangan, lebih energik sebagai teman, atau lebih fokus sebagai rekan kerja. Semua ini getaran positif yang bisa dirasain dan ngaruh ke orang lain. Wah, ini jadi bawa kita ke momen refleksi yang penting nih buat Anda yang lagi dengerin. Iya, betul. Coba kita jeda sebentar buat renungin ya. Coba pikirin dari apa yang udah kita obrolin. Pertama, pernah nggak sih Anda secara sadar ngerasain dampak positif dari perubahan atau kondisi baik orang lain ke diri Anda? Mungkin tenangnya teman pas Anda panik, semangatnya kolega yang bikin Anda ikut semangat, atau lihat perubahan gaya hidup sehat orang yang jadi inspirasi. Coba ingat lagi rasanya gimana. Bahkan mungkin perubahan fisik apa yang Anda rasain. Misalnya, detak jantung jadi lebih pelan, otot rileks. Iya. Kedua, nah ini mungkin yang lebih menantang sekaligus memberdayakan. Coba pikirin, gimana usaha Anda sendiri jaga kesehatan? Apa itu ngatur makan, gerak lebih aktif, tidur lebih baik, kelola stres atau jaga kesehatan mental? Mungkin secara diam-diam udah nyebar dan kasih dampak positif buat orang terdekat Anda. Mungkin Anda belum sadar, tapi perubahan positif di diri Anda bisa jadi udah bawa manfaat buat mereka juga. Refleksi ini benar-benar ngubah cara pandang soal usaha jaga kesehatan ya. Biasanya kan kita lihatnya usaha personal bahkan mungkin agak individualistis gitu. Tapi perspektif ini nunjukin dimensi sosial sama keterhubungan yang kuat banget. Kuat banget. Kita ini makhluk sosial yang terjalin dalam jaringan hubungan yang kompleks. Kesehatan dan kesejahteraan kita nggak terjadi di ruang hampa. Apa yang kita lakuin ke diri sendiri, gimana kondisi internal kita, itu beresonansi keluar dan ngaruh ke ekosistem sosial kita. Kadang kita ngeremehin seberapa besar pengaruh kita, baik positif maupun negatif, ke orang-orang di lingkaran terdekat kita. Jadi kesimpulan utama dari kita ngulik bab 16 materi sumber Anda hari ini adalah Apa nih? Justru sebaliknya, ini salah satu bentuk investasi terbaik yang bisa Anda lakuin, nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang-orang yang Anda cintai dan peduliin. Hasil dari usaha Anda, tenangnya pikiran, energi lebih besar, fisik lebih sehat, itu bisa nular dan dinikmatin juga sama mereka, baik secara emosi, perilaku, maupun kayak studi Livitra tadi, bahkan mungkin secara fisiologis.
perjalanan kesehatan pribadi kita ternyata punya kekuatan buat menginspirasi, ngangkat, dan secara nyata ngaruh kesejahteraan orang lain ya, seringnya dengan cara yang kita nggak duga. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat betapa dalamnya hubungan kita ini ya, baik emosi maupun biologis, perubahan positif spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai lakuin hari ini. Jangan pernah remehin kekuatan pengaruh Anda, mulai dari diri sendiri, dan coba amati gimana kebaikan itu bisa nyebar.